Video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas magang 2 yang telah saya laksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk pada tanggal 16 Januari sampai dengan 29 Januari 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 11 bab 6 dengan tema bertanggung jawab menjaga amanah. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bertanggung jawab menjaga amanah. Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melaksanakan amanah yang telah dipikulnya. Tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia yang akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia akan diberi tanggung jawab. Jadi, setiap manusia itu memiliki tanggung jawabnya sendiri. Terus, yang kedua, amanah. Apa sih amanah itu? Sedangkan amanah itu berasal dari kata amanah, yang secara terminologi adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Jadi, ketika kita berbuat jujur, ketika kita berbuat kebaikan dan dapat dipercaya oleh orang lain, itu kita telah melaksanakan sifat amanah. Kata amanah diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipercayakan kepada orang lain. Jadi, amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain. Sikap amanah merupakan salah satu dari sifat 4 nabi, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dengan demikian, sikap amanah memiliki dimensi yang sangat luas. Dalam ranah kepemimpinan, ranah berorganisasi, dalam lingkungan kita bersekolah, sifat amanah harus menjadi ciri khas dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita bersifat jujur, dapat dipercaya orang-orang lain, maka hal itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Sikap amanah harus dimiliki dan diupayakan serta dilatih setiap waktu. Kenapa harus dilatih? Karena terkadang sifat amanah itu tidak timbul secara spontan, maka perlu adanya kebiasaan-kebiasaan baik dalam menjalankan sikap amanah. Tidak hanya amanah saja, dalam sikap-sikap yang lain kita harus terbiasa atau sesegera mungkin diupayakan untuk selalu bersifat-sifat dalam kebaikan. Mengapa seperti itu? Agar sifat itu betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita. Amanah itu berkenaan dengan tanggung jawab, tugas dari orang lain yang harus diemban dan harus disampaikan dengan baik. Orang yang amanah adalah orang yang apabila diberi tugas, dia akan menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, dengan semaksimal mungkin dan dengan sebaik mungkin, sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Jadi, bertanggung jawab dalam menjaga amanah itu penting. Mengapa penting? Karena kita mengemban kepercayaan orang lain. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 66 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Di surat yang telah kita lihat, kita telah cermati penjelasan ayat ada pada surat At-Tahrim ayat 6 mengandung pemahaman bahwa Islam menganut teori perubahan sosial pertama, adanya kewajiban memperbaiki kualitas kepribadian diri dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, yaitu perintah jagalah dirimu dan kemudian disusul dengan keluargamu, menjadi petunjuk bahwa dalam Islam perubahan ke arah yang positif itu dimulai dari level diri kita sendiri, dari individu kita sendiri, kemudian disusun kepada level yang lebih meluas seperti kepada keluarga kita, teman kita, masyarakat, atau kepada yang lainnya. Apabila dijabarkan lebih jelas ayat pada Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini dengan menggunakan teori perubahan sosial, yang pertama dapat dipahami bahwa perubahan pada diri manusia secara individual mencakup keimanan, akhlak, pengetahuan, dan perilaku. Kemudian perubahan pada level hubungan antara anggota masyarakat, antara kita dengan orang lain, berdasarkan pada level hubungan antara anggota masyarakat, berdasarkan pada hubungan kita dengan yang lainnya, berdasarkan faktor-faktor yang telah dimiliki oleh pada level individual itu sendiri. Jadi kaitannya bertanggung jawab menjaga amanah dengan Quran surat At-Tahrim adalah kita sebagai individual diminta untuk selalu memperbaiki diri dan membiasakan diri kita untuk bersikap amanah sehingga kita dapat menjalankan bertanggung jawab menjaga amanah tersebut. Yang kedua, pada Quran surat At-Toha ayat 132. بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Pada Quran surat At-Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyeru kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat, sebagaimana perintah untuk bisa mendirikan sholat kepada dirinya sendiri, dalam perintah untuk tidak tergiur kepada kekayaan dan kenikmatan orang-orang kafir. Dengan demikian, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan yang berat, yang patut dijadikan contoh tauladan bagi pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan ketauhidan di muka bumi ini. Mereka terlebih dahulu harus menjalin hubungan yang erat dengan Khaliknya, dengan Sang Penciptanya, dengan